Hi guys, this is teman bercerita and I'm Nurina Cita. Oke, jadi sekarang aku mau bahas tentang sinyal perasaan atau biasa kita sebut sebagai intuisi. Kalian pernah ngerasa dengerin suara hati kalian nggak? Misal, kalau aku melakukan ini nih, nanti kayaknya nggak bakal lama nih. Nanti kalau aku bertahan di situasi ini, kayaknya bakalan nyakitin diri aku sendiri nih. Aku juga punya satu cerita. Temanku tiba-tiba cerita kalau dia beberapa minggu ini baru aja putus sama pacarnya. Life after breakup. Gak sengaja kebahas kayak, kenapa kamu kemarin berani untuk ambil keputusan putus? Kenapa kamu berani untuk ninggalin dia? Walaupun aku tahu kamu lebih bucin daripada dia nih. Kalau kalian merasa naik kereta yang salah, lebih baik langsung turun di pemberhentian pertama. Karena kalau makin lama kalian berada di kereta yang salah, ya makin besar pula harga yang harus dibayar untuk kembali ke tujuan awal. Sama seperti bertahan di situasi yang salah. Jadi beranilah berhenti, gunakan intuisimu, dan pilihlah jalur yang tepat. Ngebahas juga apa yang akan terjadi sekarang. Sebenarnya kita udah peka gak sih kalau ini tuh udah diperingatin sama batin bawah sadar kita kalau ini akan terjadi. Misal, notice sesuatu yang kayak gak cocok di kamu. Oh, dia ngelakuin hal yang ini, aku sebenarnya kalau punya pasangan tuh aku gak bisa toleran nih yang ini. Tapi karena kamu bucin nih, kamu terima dia. Kamu terima, kamu maafin, kamu maklumin. Kamu tekan dirimu sendiri untuk memaklumin itu. Padahal batin bawah sadarmu, hati kecilmu, suara yang paling kecil tadi udah meringatin, kayak bisa ini gak bisa ditoleran. Ada lagi kode alam yang lain, misal orang tuanya pilihan katanya kayaknya menunjukkan kalau dia tuh gak diterima, tapi kamu denial lagi nih, enggak kok, kayaknya cuma aku aja yang nyalah artiin kalimat itu. Terus ternyata cowoknya gak bisa memperjuangkan. Kan gitu tuh sebenarnya sinyalnya udah ada ya. Tapi kita memaklumin lagi, menekan lagi diri kita untuk terus menerima itu. Sebenarnya hati kecil yang tadi gak pernah kita denger itu sebenarnya udah ngasih tahu dari awal kalau lo tuh gak diperjuangin, lo tuh bukan yang dia mau. Kenapa harus terus butuh closure? Kenapa harus terus butuh bukti atau disakitin dengan bentuk yang lain? Sedangkan dengan gak memperjuangkan kamu aja udah menyakitkan. Sebenarnya hal-hal kecil itu, hati kecil kita tuh udah ngasih tahu kita kayak, ini gak bisa diterusin loh, ini gak bisa loh, ini udah batas toleran kamu sebenarnya. Tapi pikiran kita, hati kita, yang lain, sisi yang lain nih, kayak karena kita masih sayang sama dia, karena kayak sayang hubungannya udah lama, terus udah kenal orang tuanya, udah kenal keluarganya, sayang untuk gak diterusin, misal kayak gitu ya. Ya gak bisa diterusin, karena itu batas toleran kamu. Kecuali kamu mau terus terima bahwa kamu akan terus tersakiti di sepanjang perjalanan hubungan itu sampai dia sadar. Atau kalau gak sadar-sadar ya berarti kamu terus menerima itu. Emang kamu mau? Enggak kan? Jadi dengarkan hati kecilmu. Kamu yang paling tahu apa yang kamu dengar dari hatimu, apa yang kamu bisa toleran, apa yang gak bisa kamu toleran lagi. Jadi kalau emang udah gak bisa, jangan dipaksa. Ini kayaknya berlaku ke semua hal sih. Misal pertemanan, kamu tahu dia bakalan toksik, atau kamu tahu karakternya anak ini gak cocok di kamu, tapi kamu tetap kayak nerusin hal itu. Sometimes kamu tahu kalau akhirnya hati kecilku bener, emang dianya gak sebaik itu, gak sesuai sama apa yang kamu pikirkan. Padahal hati kecilmu udah ngasih tahu itu. Jangan sampai kita menyesal karena kita tidak mendengarkan apa yang ada di dalam hati kecil kita. Ya paling enggak, walaupun terlambat, kamu mendengarkan hati kecilmu. Walaupun kamu sakit karena melakukan hal itu. Balik lagi ke tadi, ke temanku yang cerita tadi, katanya 2 mingguan ini baru putus. Ya kak, aku sakit, aku mutusin dia. Tapi hatimu tenang, kamu udah gak perlu kepikiran lagi, dia sayang gak sih sama aku, dia mau gak sih merjuangin aku, dia serius gak sih sama aku cuma satu-satunya gak sih.
Komunikasinya bisa diperbaiki nggak sih? Kita bisa diskusi nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan yang terus berputar di dalam kepala ini sebenarnya kamu udah tahu jawabannya. Ya memang nggak bisa, karena dia nggak mau. Dan hati kecil udah ngasih tahu itu. Semua manusia itu punya intuisi, tinggal kalian mau dengerin itu atau enggak. Jadi paling tidak kamu harus terus melatih suara paling kecil di dalam hatimu yang akan terus mengingatkan, menemanimu. Karena makin kamu menyepelekan suara kecil dalam hatimu tadi, suara batin bawah sadarmu tadi, semakin dia tidak akan pernah terdengar. Udah kecil, makin gak akan kedengar. Tapi jika suara kecil hatimu tadi sering kamu dengar, sering kamu olah, sering kamu asah, sering kamu turutin, kamu dengerin, kamu lakuin, makin besar juga potensi dia akan mengingatkan hal-hal kecil di dalam hidupmu. Dia akan membantumu, mengiringmu. Kayak kamu nih bingung, tapi udah mentok nih, gak ada yang kamu tanyain lagi. Atau paling enggak dari banyaknya saran orang lain yang kamu butuhkan, kamu juga dengerin apa yang ada di dalam hatimu untuk bantuin kamu memilih itu. And this is Teman Bercerita. See you on the next video. Bye bye.